Halo sahabat pertahanan Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Bantu support channel Pertahanan Indonesia dengan like video ini, share dan subscribe supaya tidak ketinggalan info berita terbaru. Sebelum kita kupas lebih lanjut, kami harapkan kepada penonton setia Pertahanan Indonesia agar menonton sampai tuntas, agar tidak gagal dalam menyikapinya. Pembahasan kita kali ini yang berjudul, usai pembuatan rudal Indonesia disorot China, kini misil bikinan Turki diincar NKRI. Dilansir dari zonajakarta.com, Indonesia baru saja mendapat perhatian media China gegara pembuatan rudal di dalam negerinya. Indonesia saat ini sedang melaksanakan pengembangan rudal anti kapal yang mungkin dasar pembuatannya berdasarkan C-705 China. Rudal C-705 China memang pernah diminati Indonesia selain dibeli juga transfer teknologi. Hal itu sudah dilakukan Indonesia sejak tanggal 25 Februari tahun 2014 lalu, di mana Indonesia mengimpor 40 unit rudal C-705 beserta kesepakatan alih teknologi rudal. Sebanyak 2 uji peluncuran dilakukan, semuanya tepat sasaran. Kami berharap dapat mengimpor 40 C-705 untuk kemudian dirakit dan diproduksi di Indonesia. Saat ini negosiasi transfer teknologi masih berlangsung, ujar news.kiki.com pada 2014 lalu. Indonesia sengaja menginginkan teknologi C-705 sebagai dasar pembuatan berbagai macam jenis rudal. Rudal darat ke udara, udara ke permukaan dan udara ke udara hingga anti kapal nampaknya memang akan menggunakan basic C-705. Karena tidak semua negara mau membagikan teknologi rudal ke bangsa lain. Indonesia cukup beruntung bila China mau berbagi teknologi ini karena akan sangat berguna bagi kemandirian alutsista negeri ini di masa depan. Kementerian Pertahanan Indonesia mengorganisir kelompok penelitian dan pengembangan untuk merekayasa balik senjata peluru kendali untuk membangun industri pertahanan presisinya sendiri. Target rekayasa balik pertama yang mereka temukan tampaknya adalah rudal anti kapal C-705. Kami ingin memperoleh teknologi canggih untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun industri rudal anti kapal lokal dan memproduksi senjata di dalam negeri, yang sangat penting untuk tujuan menjaga kedaulatan negara, kata Kementerian Pertahanan Indonesia, lapor China Times pada tanggal 6 Maret tahun 2022, mengonfirmasi bahwasanya Indonesia memang sedang bergerak untuk mampu memproduksi rudal secara mandiri. Diharapkan dengan penguasaan teknologi rudal tersebut dapat mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi rudal nasional guna mengisi kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, jelasnya. Patut diakui jika saat ini Indonesia masih belum mampu memproduksi rudal secara mandiri. Indonesia mungkin baru mentok di lini peroketan. Contohnya Erhan 122 yang menjadi munisi roket MLRS Indonesia. Erhan sebagai roket sudah cukup berbahaya bila mengenai sasaran. Ia sudah digunakan resmi oleh militer Indonesia khususnya Angkatan Darat. Untuk memaksimalkan kemampuannya, Avibras Brazil melakukan alih teknologi munisi Erhan sebagai offset pembelian MLRS Astros. Luar biasanya pada Oktober tahun 2015 lalu, Erhan diuji coba penembakan dari daratan untuk menyerang sasaran di lautan. Hal ini seakan menjadi pertanda kemungkinan hadirnya Erhan versi rudal. Untuk semakin membuat Indonesia sangar, nampaknya negeri ini akan melakukan pembelian sekaligus transfer teknologi rudal dari Roketsan Turki. Apalagi Indonesia dan Turki tengah erat-eratnya menjalin kerjasama pertahanan di sektor angkatan laut. Dalam kesepakatan tersebut, Turki bakal memberikan semua alih teknologi dan pembelian alutsista matra lautnya kepada Indonesia tanpa terkecuali. Dubes Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal saat diwawancarai oleh Safun Mater beberapa waktu lalu menjelaskan jika bakal ada peningkatan drastis kerjasama pertahanan di bidang maritim antara Turki dan Indonesia. Jadi bagaimana menurut pendapat sahabat pertahanan Indonesia? Komen di bawah.